Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 28 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami boleh menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan kita pada hari ini, tanggal 28 November 2021, berjudul Kita Rindu untuk Melihat Kemuliaan-Nya. Ayat inti terdapat dalam Keluaran 33 ayat 18 yang berkata, "Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Adalah hak istimewa kita untuk mencapai tinggi dan masih lebih tinggi pernyataan karakter Allah yang lebih jelas. Ketika Musa berdoa, "Aku memohon kepadamu, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku," Tuhan tidak menegurnya, tetapi Dia mengabulkan doanya. Adalah dosa yang menggelapkan pikiran kita dan meredupkan penerimaan kita. Ketika dosa disingkirkan dari hati kita, terang pengetahuan akan kemuliaan Allah di hadapan Yesus Kristus menerangi firman-Nya dan terpantul dari wajah alam. Makin dan semakin sepenuhnya akan menyatakan Dia, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya. Dalam terang-Nya kita akan melihat terang sampai pikiran, hati dan jiwa diubah menjadi gambar kekudusan-Nya. Bagi mereka yang memegang teguh jaminan ilahi akan firman Allah, ada kesempatan yang luar biasa. Di depan mereka terbentang ladang kebenaran yang luas, sumber daya yang sangat besar. Hal-hal yang mulia harus diungkapkan. Hak istimewa dan tugas yang bahkan tidak mereka duga ada di dalam Alkitab akan dinyatakan. Semua orang yang berjalan di jalan ketaatan yang rendah hati menggenapi tujuannya akan mengetahui lebih banyak lagi tentang nubuat-nubuat Allah. Iman yang berharga yang diilhami oleh Allah menanamkan kekuatan dan kemuliaan karakter. Karena kebaikan-Nya, belas kasihan-Nya, dan kasih-Nya tinggal diam dalam diri manusia, pemahaman tentang kebenaran akan lebih jelas dan lebih jelas lagi. Keinginan untuk kemurnian hati dan kejernihan pikiran akan lebih tinggi, lebih suci. Jiwa yang tinggal di suasana pikiran suci ditransformasikan melalui hubungan erat dengan Tuhan, melalui mempelajari firman-Nya. Kebenaran itu begitu besar, begitu luas jangkauannya, begitu dalam, begitu luas sehingga diri kita tidak bisa melihat. Hati dilembutkan dan ditundukkan kepada kerendahan hati, kebaikan dan kasih. Dan kekuatan alami diperbesar karena penurutan yang suci. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Dikatakan kita rindu untuk melihat kemuliaan-Nya. Kemuliaan siapa yang dimaksudkan? Kemuliaan Allah tentunya. Hal ini sehubungan dengan permintaan Musa kepada Allah untuk memperlihatkan kemuliaan-Nya. Nah, apakah kemuliaan Allah tersebut? Roh Nubuat berkata dalam God's Amazing Grace halaman 322 paragraf 2 berbunyi, "Kemuliaan Allah adalah karakter-Nya." Pada waktu Musa berada di atas gunung dan dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk memperlihatkan kemuliaan-Nya kepada dia, Allah menjawab dengan berkata, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Hal ini dapat kita baca dalam Keluaran 33 ayat 19. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dalam buku yang sama, God's Amazing Grace halaman 322 paragraf 2 dilanjutkan. Kemuliaan Allah, karakternya, kemudian dinyatakan.
Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Roh nubuat dalam hal ini mengutip Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Dan renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 350 paragraf pertama, adalah hak istimewa kita untuk mencapai tinggi dan masih lebih tinggi pernyataan karakter Allah yang lebih jelas. Karenanya tidak hanya Musa yang dapat melihat kemuliaan Allah yang adalah karakternya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Sebab oleh karena dosa kita terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 2. Lalu Allah yang mana yang dimaksudkan? Roh nubuat menolong kita. Kita baca Signs of the Times Juni 27 tahun 1895 paragraf pertama. Berbunyi, tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa. Ketika Musa ingin mengenal lebih dekat dengan Allah dan telah berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku, Tuhan menjawab, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ini adalah kebenaran penting yang umat Allah harus pahami dan ingat, bahwa saat Musa meminta kepada Allah untuk memperlihatkan kemuliaan-Nya, maka Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata, tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa. Menyatakan Bapa dalam hal apa? Dalam hal karakternya. Itu sebabnya tulisan ini mengutip juga Keluaran 33 ayat 19. Karenanya saat Musa memohon untuk Allah Bapa menyatakan kemuliaan-Nya, siapakah yang datang untuk menyatakan karakter Bapa kepada kita? Anak Allah tentunya, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan dalam God's Amazing Grace halaman 43 paragraf 3. Berbunyi, dalam semua wahyu tentang kehadiran ilahi ini, kemuliaan Allah dinyatakan melalui Kristus. Tidak hanya pada kedatangan Juru Selamat, tetapi melalui segala zaman setelah kejatuhan dan janji penebusan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. Jelas bahwa melalui anaknya lah Allah Bapa menyatakan karakternya, dan ini bukan hanya nanti setelah Yesus hidup di dunia ini, tetapi sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sebab oleh karena dosa, kita menjadi terpisah dengan Bapa, yang adalah Allah kita. Namun oleh karena begitu besar kasih Bapa akan kita, maka Dia menyediakan jalan kembali, yaitu anaknya. Itu sebabnya saat Yesus di dunia ini, Dia berkata, Membina Keluarga Sehat halaman 380 paragraf 3. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian penjelasan Yesus. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya adalah karena hanya anak yang mengenal Bapa dan hanya Bapa yang mengenal anak. Tidak ada yang lain. Hal ini Mia White kutip dari Yohanes 10 ayat 30 dan Matius 11 ayat 27. Jadi saudaraku dalam Tuhan sangat jelas bahwa Allah yang Alkitab dan Roh Nubuat maksudkan adalah Allah Bapa. Dan Allah Bapa menyatakan kemuliaannya melalui anaknya. Sebab hanya anak yang mengenal Bapanya dan hanya Bapa yang mengenal anaknya. Hanya dua oknum ilahi saja yang dinyatakan. Renungkan saudaraku dalam Tuhan. Kemudian Roh Nubuat juga menyatakan dalam Kemenangan Akhir halaman 516 yang berkata, Kristus, firman itu, anak Allah satu-satunya adalah satu dengan Allah. Satu dalam alamiah, dalam karakter, dan dalam tujuan. Satu-satunya pribadi di alam semesta ini yang dapat turut serta dalam semua musyawarah dan maksud-maksud Allah. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Allah Bapa.
Jadi Yesus satu dengan Bapanya dalam alamiah, yaitu alamiah ilahi, dalam karakter, dan dalam tujuan. Dan hanya Yesus saja satu-satunya pribadi dalam alam semesta ini yang dapat turut serta dalam semua musyawarah dan maksud-maksud Bapanya. Kemudian dalam The Youth Instructor Desember 16 tahun 1897 paragraf 5, Nyonya White menuliskan, dari kekekalan ada kesatuan yang lengkap antara Bapa dan Anak. Mereka adalah dua, namun hampir identik. Dua dalam individualitas, namun satu dalam roh dan hati dan karakter. Kembali saudaraku dalam Tuhan, hanya dua oknum ilahi yang ditekankan oleh roh nubuat. Kenapa Bapa dan Anak hampir identik atau mirip sekali? Karena Anak Allah adalah Anak yang Bapa peranakan. Itu sebabnya dalam doanya kepada Bapanya, Yesus berkata, Signs of the Times, Juni 27, tahun 1895, paragraf 6. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya. Dia telah menyatakan karakter Bapa kepada dunia. Ingat tadi, dalam Keluaran 33 ayat 18 dan 19, saat Musa meminta untuk Allah memperlihatkan kemuliaannya, dan Allah menjawab bahwa Dia akan menyerukan namanya. Sebab baik kemuliaan dan nama Allah adalah karakternya, dan Yesus telah memberitahukan kepada dunia, terlebih kepada umat-umatnya. Itulah yang Yesus nyatakan dalam Yohanes 17 ayat 26, saat Dia berkata dalam doanya kepada Bapanya, Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya. Dan dalam doanya ini, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Lihat ayat 3. Oleh karenanya roh nubuat menasihatkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 423 paragraf pertama. Seluruh kitab suci merupakan pernyataan kemuliaan Allah di dalam Yesus. Jika diterima, dipercaya, dan dituruti, maka itu adalah alat yang besar dalam perubahan tabiat. Inilah sebabnya renungan hari ini menekankan bahwa bagi mereka yang memegang teguh jaminan ilahi akan firman Allah, ada kesempatan luar biasa, yaitu menjadi serupa dalam karakter dengan Allah Bapa dan Anaknya. Dan semua ini Allah Bapa nyatakan hanya di dalam Anaknya. Itu sebabnya roh nubuat menekankan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 383 paragraf 4 berbunyi, dengan mengenakan kemanusiaan atas dirinya, Yesus datang untuk menjadi satu dengan umat manusia, dan pada saat yang sama menyatakan Bapa semawi kita kepada umat manusia yang berdosa. Ia sudah ada di hadirat Bapa dari mulanya. Ia yang menjadi wujud dari Allah yang tidak kelihatan itu, Dia saja yang sanggup menyatakan tabiat keilahian itu kepada umat manusia. Yesus yang adalah gambar wujud Allah, Dia saja, yaitu Yesus saja, yang sanggup menyatakan tabiat ilahi kepada umat manusia. Karenanya kalau disebut Yesus saja, artinya hanya Yesus yang sanggup menyatakan karakter Bapa kepada kita. Kenapa hanya Yesus? Karena tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain daripada Yesus. Sebab Yesus adalah Anaknya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Anak selain daripada Bapa. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar seperti Musa yang rindu untuk melihat kemuliaan Allah Bapa, dan Musa terima jawabnya melalui dan di dalam Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, dan hal yang sama juga boleh menjadi bagian kita. Kita pun yang rindu untuk mengenal dan melihat kemuliaan Allah Bapa. Allah Bapa telah jawab, yaitu dengan mengaruniakan Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada kita. Percayakah kita? Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pernyataan firman-Mu yang menguatkan bahwa kami bisa seperti Musa, yang rindu untuk melihat kemuliaan Allah Bapa, yang adalah karakter-Mu ya Bapa. Dan itu Engkau wujudkan di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus. Dan karenanya penting bagi kami untuk mengenal Dia,
Sebab dengan mengenal Yesus, kami mengenal Bapa. Karena hanya anak yang mengenal Bapa dan hanya Bapa yang mengenal anak. Dan ini semua dapat kami peroleh dengan mempelajari firman-Mu dalam Alkitab. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi masing-masing kami, agar sungguh-sungguh mempelajari firman-Mu dan mendengarkan Yesus berbicara dalam hati kami, sebab pada zaman akhir ini Engkau berbicara melalui anak-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.